Karena kita ini kemudian berbicara sangat sangat kontekstual begitu ya. Seringkali kemudian ada tuduhan ya bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama hari ini, khususnya yang dilakukan Kiai Said dengan penjelasan yang sangat dalam dan sangat lengkap itu kemudian lebih menggunakan logika-logika sehingga orang menyebutnya sebagai liberal gitu. Ada lagi juga mengatakan bahwa Kiai Said itu apa itu Syiah dan sebagainya. Kiai sebenarnya kalau kita mau jelaskan gitu ya, fenomena apa yang sedang terjadi dalam kehidupan pemikiran keagamaan hari ini antara liberal di satu sisi, Syiah kemudian Wahabi, ya mungkin bisa jelaskan. Saya memaafkan, memaklumi orang yang kurang paham tentang diri saya barangkali, atau yang tidak mau paham, atau yang pura-pura nggak paham, atau nggak paham-paham ya. Yang namanya liberal itu adalah pola pikir yang sangat bebas dari rambu-rambu, dari batasan-batasan. Cara berpikir saya masih dibatasi oleh prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kalau berbicara masih mengambil dari pendapatnya para imam. Tidak pernah saya ngarang sendiri, tidak pernah. Saya masih berlandaskan Imam Ghazali yang tadi saya katakan tadi, Imam Ghazali, Imam Asy'ari, Imam Syafi'i dan sebagainya. Enggak pernah saya keluar dari rambu-rambu ajaran-ajaran para a'imah itu. Hanya barangkali karena saya bukan kadang-kadang tidak tekstual, tapi saya mampu mengaktualisasikan ibarat-ibarat, tabir-tabir yang ada di kitab itu. Bahkan saya sering barangkali menyampaikan hal-hal yang orang banyak tidak tahu, seperti masalah jenggot. Nih kitabnya ada, namanya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, karangan Abu Abdurrahman Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa Ibnu Sirin, seorang tabi'in ini, Ibnu Sirin mengatakan, idza ra'aita ar-rajul tawilal lihyah fa'lam dzalika fi 'aqlihi naqsun ma zadat lihyatu rajul ala qabdatihi illa kana ma zada fiha naqsan min 'aqlihi. Ibnu Sirin seorang tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat ada orang yang jenggotnya panjang, ketahuilah bahwa akalnya ada sesuatu di akalnya itu. Semakin panjang jenggot seseorang, lebih dari segenggam, lebih panjang dari ini, semakin panjang, semakin menunjukkan kebodohannya, ketololannya, kedunguannya. Batasannya segenggam. Coba lihat Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Said Muhammad Ali Al-Maliki, itu ya sebatas itulah itu. Kemudian ada syairnya juga, fanuksanu aqlil fata indana bimiqdari ma zada fi lihyatihi. Idza aradat lil fata lihyatun wa talat fasarat ila sirratihi fanusali aqil fata indana bimiqdari ma zada fi lihyatihi. Semakin panjang jenggotnya semakin menunjukkan kekurangan kecerdasan akalnya. Ini syairnya ini. Begitu pula ada Imam Qais bin Ahnaf, itu tabi'in juga. Qais bin Ahnaf, Ahnaf bin Qais, kebalik, Ahnaf bin Qais yang wafat tahun berapa ini? Pokoknya tabi'in ini. Tabi'in juga mengatakan seperti itu pendapatnya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak keluar dari rambu-rambu kitab. Ini satu. Kemudian masalah Syiah. Ketika saya pidato di forum Syiah itu, atau saya sering sampaikan, pasti ada mengatakan menurut orang Syiah. Jadi kata menurutnya dibuang itu. Ya, menurut orang Syiah, setelah Rasulullah wafat ada nas, ada pesan, ada wasiat bahwa pengganti saya Ali. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu berarti merebut, mengkhianati wasiat Rasulullah. Berarti Abu Bakar Umar itu pengkhianat. Itu ada kata menurut orang Syiah. Itu dipotong, menurutnya dibuang. Ada lagi menurut tafsir Mu'tazilah mengatakan agama itu semua sama. Terutama yang ada di Quran, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana bil akhir falahum 'alaihim wa lahum yahzanun.
Yahudi, Kristen, Sabia, asal beriman kepada Allah, pada Tuhan, dan beramal soleh, semua akan masuk surga. Itu pendapatnya filosof. Bukan benar saya, bukan. Saya itu baca dari tafsir, masa saya ngarang. Nah, jadi kadang lafal menurutnya itu tidak terbaca atau tidak terdengar atau dihapus. Atau sengaja dihapus. Barangkali nggak kedengaran barangkali. Atau nggak terbaca barangkali. Jadi itulah, karena kita ingin membuka wawasan kepada terutama ulama-ulama yang muda. Gus-gus ini supaya cerdas, mempunyai visi misi. Gus Dur itu guru saya. Bukan guru saya ngaji pada Gus Dur kitab, nggak pernah saya ngaji pada Gus Dur kitab gitu, nggak. Guru dalam apa? Dalam ilmul ahwal. Begini. Ilmul ahwal. Ilmul ahwal. Kang Said, ilmunya sampai itu untuk ini. Ilmunya sampeyan itu, ya yang lumayan lah, nggak banyak banget sih ilmu saya. Itu untuk ini. Nah, untuk ini itu namanya ilmul ahwal. Makanya As-Sufi Ibnu Waqti. Sufi itu adalah orang yang memahami waktunya. Sufi itu. Itu kata Imam Junaid. As-Suni Ibnu Waqti. As-Sufi Ibnu Waqti. As-Sufi kalma'i la launa lahu launuhu launu ina'i. Kata Imam Junaid itu. Kata Abul Qasim Muhammad Al-Junaidi Al-Baghdadi Al-Nahawaddi Al-Qawariri, wafat tahun 297. Sufi itu seperti air, gak punya warna. Warnanya tergantung warna tempatnya. Itu apa artinya? Seorang sufi itu orang yang memahami situasi dan kondisi ketika itu, yang arif tentang kondisi masyarakat, kondisi suasana sosial, itu harus paham betul. Maka nanti orang sufi bisa membangun masyarakatnya sesuai dengan zaman konteksnya itu, konteks zamannya. Nah ini, maka Gus Dur itu guru saya dalam hal memahami situasi. Syekhul Ahwal. Nah, Syekh fi ilmil ahwal. Nah, oleh karena itu saya diberi pelajaran sangat besar sekali manfaatnya oleh Gus Dur, yaitu tentang bagaimana kita memahami situasi. Dengan memahami situasi itu kita mampu berkiprah di tengah-tengah situasi yang sangat yang kita berada di situ, yang sangat keras atau sangat radikal. Lah ini maaf, ini kekurangan alun pesantren di sini. Alun pesantren itu udah alim, apalah alfiyah, Uqudul Juman, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ngelotok lah, alim itu. Setelah pulang ke masyarakat, kadang-kadang nggak tahu untuk apa ilmu saya ini. Ilmuku ini, hafalanku alfiyah, hafalanku Fathul Mu'in itu apa? Nah ini perlu diajari, perlu diisi dengan ilmul ahwal. Ilmu ahwal itu berarti menyangkut ilmu ijtimaiyah, siasia, antropologia. Itu kan kalau kita mau bahasa Arab. Apa? Ilmu tentang sosial, politik, antropologi. Termasuk sejarah. Semua sejarah. Itu adalah yang namanya ilmul ahwal.